Terima kasih pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Ariel Calvin Komboi, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas sistem pengawasan dengan tema Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dosen pengampu Donald Kamuninja, SOS, MSI. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengawasan Pemerintahan dengan judul Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa, saran dan kritik sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Baik, saya akan masuk ke pembahasan pertama. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Indonesia merupakan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Regulasi ini membahas tentang berbagai aspek terkait kebijakan fiskal, alokasi anggaran, dan tata cara pelaporan keuangan daerah. Latar belakangnya dapat berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Berikut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka saya mengajukan beberapa rumusan mengenai tahapan-tahapan kebijakan publik, yakni yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, apa saja upaya pemerintahan daerah untuk mengalokasikan anggaran. 3. Bagaimana cara pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut tujuan masalah. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah mengetahui pengertian dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut yang kedua, mengetahui upaya pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran. Dan yang ketiga, mengetahui cara pemerintahan daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Baik, kita akan lanjut ke bab 2 pembahasan. Pengertian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merujuk pada upaya pemerintah untuk memberikan arahan, dukungan, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah guna memastikan berjalannya pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Berikut pembinaan. Definisi pembinaan adalah proses memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada pemerintah daerah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara efektif. Tujuannya untuk mendorong pengembangan kapasitas, peningkatan kinerja, dan pemahaman terhadap kebijakan nasional serta mendukung pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan pengawasan. Untuk pengawasan, definisinya pengawasan adalah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, kebijakan, dan standar yang berlaku. Tujuannya untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kata lain, pembinaan lebih menekankan pada aspek pengembangan dan penguatan kapasitas, sedangkan pengawasan lebih fokus pada pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan dan kinerja yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Kedua aspek ini saling melengkapi untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah melibatkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan norma-norma. Beberapa prinsip utama meliputi:
1. Partisipasi. Pembinaan melibatkan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam proses pembinaan untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan dan tujuan nasional. Pengawasan memastikan proses pengawasan dilakukan dengan transparan sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi tindakan pemerintah daerah. Kedua, akuntabel. Pembinaan membangun mekanisme akuntabilitas yang kuat di tingkat pemerintah daerah. Pengawasan memastikan adanya evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut efektif dan efisien. Pembinaan membangun kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara efektif. Pengawasan memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan hasil yang optimal dari program dan kebijakan yang diimplementasikan. Berikut unsur-unsur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Unsur-unsur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah melibatkan serangkaian komponen yang saling terkait untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Berikut adalah unsur-unsur kunci. 1. Unsur pembinaan. Unsur pembinaan dibagi dengan 3 kelompok. Pertama, pendampingan dan bimbingan. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyelenggara pemerintah daerah. Yang ketiga, konsultasi dan koordinasi. Memberikan forum konsultasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keselarasan kebijakan dan pelaksanaan program. Yang kedua, unsur pengawasan. Yang pertama, audit dan evaluasi. Melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar yang berlaku. Pemantauan kinerja. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut investigasi dan hukum. Melakukan investigasi terhadap potensi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan dan menegakkan hukum jika ditemukan pelanggaran. Partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi dari perspektif yang lebih luas. Unsur yang ketiga, aspek bersama. Aspek bersama dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama, koordinasi antar pusat dan daerah. Membangun mekanisme koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keselarasan kebijakan dan tata kelola. Berikut yang kedua, pengembangan indikator kinerja. Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembinaan dan pengawasan. Dan berikut yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik, baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keselarasan kebijakan dan tata kelola. Dengan mengintegrasikan unsur-unsur ini, pembinaan dan pengawasan dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik. Dan berikut ruang lingkup pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah mencakup pemantauan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah. Ini melibatkan aspek pengelolaan keuangan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Dan berikut pembinaan melibatkan dukungan dalam pengembangan kapasitas, serta perbaikan proses manajerial, sementara pengawasan berfokus pada evaluasi, kinerja, dan penegakan aturan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Berikut upaya pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui beberapa upaya, antara lain: A. Perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedua, menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan. Berikut B. Penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran juga terbagi 2 kelompok.
Yang pertama, menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang kedua, mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. C. Partisipasi masyarakat. A. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. D. Evaluasi kinerja. Mengevaluasi kinerja program dan proyek yang telah dijalankan. E. Transparansi dan akuntabilitas. Menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. F. Pemantauan dan pengawasan. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap penggunaan anggaran. G. Optimalisasi sumber pendapatan. Mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah berusaha untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Tujuan penciptaan anggaran bagi pemerintah daerah. Tujuan penciptaan anggaran bagi pemerintah daerah melibatkan beberapa aspek, antara lain: A. Perencanaan pembangunan, mengatur alokasi dana untuk mendukung program dan proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. B. Efisien penggunaan sumber daya, memastikan penggunaan sumber daya secara efisien untuk mencapai hasil maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. C. Transparansi dan akuntabilitas, menciptakan transparansi dalam penggunaan anggaran untuk memastikan pertanggungjawaban dan kepercayaan masyarakat. D. Pemberdayaan masyarakat, memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan anggaran untuk memperhitungkan kebutuhan lokal. E. Stabilitas keuangan, menjaga stabilitas keuangan daerah dengan merencanakan pendapatan dan belanja secara hati-hati. F. Pengentasan kemiskinan, mengarahkan anggaran untuk mendukung program-program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. G. Pemenuhan kewajiban hukum, memastikan bahwa alokasi anggaran memenuhi kewajiban hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. H. Peningkatan kualitas pelayanan, mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. I. Pengelolaan risiko, menyediakan cadangan anggaran untuk mengatasi risiko keuangan yang mungkin muncul. J. Pertumbuhan ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Penciptaan anggaran merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat mengambil beberapa langkah seperti: A. Penyerapan sistem keuangan, mengadopsi sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk mempermudah pemantauan dan pelaporan keuangan secara real-time. B. Publikasi anggaran dan laporan keuangan, menerbitkan anggaran dan laporan keuangan secara terbuka agar dapat diakses oleh masyarakat, media, dan pihak terkait. C. Partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendukung kebijakan yang lebih berorientasi pada kebutuhan rakyat. D. Pelaporan kinerja, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala, menjelaskan pencapaian dan ketidakpastian yang mungkin timbul dalam penggunaan anggaran. E. Audit independen, melibatkan lembaga audit independen untuk mengaudit keuangan pemerintah daerah untuk memberikan jaminan terkait kebenaran dan ketertiban laporan keuangan. F. Peningkatan kapasitas SDM, melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sifat terkait pengelolaan keuangan. G. Penggunaan teknologi keamanan, memanfaatkan teknologi keamanan untuk melindungi data keuangan daerah dari potensi ancaman keamanan. H. Keterlibatan pihak ketiga, menggunakan jasa konsultan keuangan atau auditor eksternal untuk memberikan pandangan independen terhadap keuangan daerah. I. Penggunaan e-prosuremen, menerapkan sistem e-prosuremen untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. D. Sosialisasi kebijakan keuangan, melakukan sosialisasi secara aktif terkait kebijakan keuangan daerah kepada masyarakat agar mereka memahami cara alokasi anggaran dan manfaatnya.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. 3. Penutup. Kesimpulan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, menjaga integritas pengelolaan keuangan, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Implementasi yang tepat dari peraturan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah. Saran, pemerintah daerah dan instansi pemerintah diharapkan untuk melaksanakan PP Nomor 12 Tahun 2017 agar tercapai pengelolaan anggaran keuangan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.